Puji Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita semua yang ada, khususnya kawanan domba di GPD Melati Mas. Kembali hari ini menyapa saudara dimanapun saudara berada. Kita buka Alkitab kita, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasalnya yang ke-12, kita baca ayatnya yang ke-9. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 9 tertulis demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Puji Tuhan. Kita sudah beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa kalau kasih pura-pura itu banyak kali kita menjadi orang berdosa. Karena kita pura-pura mengasihi Tuhan, mengasihi orang yang perlu dan sebagainya. Dan kita menjual Yesus karena kasih kita pura-pura. Hari ini kita melihat sesuatu yang beda, yaitu lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik. Kalau kasih itu tidak pura-pura, maka kehidupan kita akan selalu melakukan yang baik. Kisah para Rasul pasalnya yang Kisah Rasul pasal 9, kita baca ayatnya yang ke-36. Kisah para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-36 tertulis demikian. Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 tertulis demikian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita dan dalam bahasa Yunani di Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit dan lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segera datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa tadi dalam surat Roma dikatakan kasih yang tidak pura-pura adalah selalu melakukan yang baik. Seorang murid Yesus pertama bernama Tabita atau dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Dia banyak sekali berbuat baik, dia banyak sekali membantu pekerjaan Tuhan, dia banyak sekali menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ketika dia sakit dan lalu dia meninggal dan para janda dan perempuan-perempuan yang ada membawa pakaiannya yang dibuat oleh Dorcas dan mereka menyatakan inilah hasil karya daripada Dorcas selama dia hidup. Nah saudara kasih Tuhan, Petrus saudaraku tidak tinggal diam dan dia berkata dalam ayatnya yang ke-40, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Apa yang diperbuat oleh Dorcas, saudara, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena dia berbuat baik, dia memberi sedekah, dan dia membantu banyak sekali pekerjaan Tuhan dengan semua apa yang dia milikinya. Tidak heran saudaraku ketika dia sakit dan meninggal. Banyak orang yang merasa kehilangan. Lalu mereka ingat bahwa Lida itu dekat dengan di mana Petrus ada, yaitu Yope. Maka saudara-saudara mereka menjemput Petrus dan ketika Petrus datang saudaraku, Petrus berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu dia membuka matanya dan puji Tuhan, dari kematian saudaraku dia menjadi hidup. Kenapa saudara Tuhan? Karena dia berbuat baik. Allah saudaraku berkata bahwa dia tidak pernah berhutang atas semua yang kita lakukan. Kalau kita saudaraku mengerti bahwa kasih seorang itu bisa kelihatan dari kehidupan. Kasih seorang itu bisa nyata saudaraku melalui kehidupan dan tidak bisa membohong saudaraku. Kalau kasih itu pura-pura, maka dia akan seperti Yudas. Tapi kalau kasih itu saudaraku sungguh-sungguh, maka dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu mari saudara kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Marilah Galatia pasalnya yang ke-6 tertulis. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasalnya yang ke-6 kita membaca ayatnya yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat 9 tertulis demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Haleluya.
jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sudah kasih Tuhan. Contoh yang sudah konkret saudaraku adalah Dorcas, Tabita. Dia banyak berbuat baik saudaraku dan dia tidak jebu-jebu, maka dia menuai saudaraku. Dia menuai dan Tuhan memberikan suatu kekasih, izin bagi dia untuk boleh menjalankan kehidupannya. Oleh itu dia dibangkitkan dan dia hidup. Nah, firman Allah berkata kepada surat di Galatia bahwa selama kita masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terlebih lagi kepada saudara seiman. Saudara kasih Tuhan, mari kita saudaraku, masih banyak yang harus kita lakukan, masih banyak yang harus kita layani, masih banyak saudaraku yang harus kita kerjakan. Dan saya percaya bahwa selama kita berbuat baik, maka saudaraku, kita tetap akan diingat oleh Tuhan dan Tuhan tidak pernah berhutang, maka kita akan menuai apa yang kita tabur. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Kembali hamba-Mu datang padamu. Kau memberi firman bagi kami bahwa kami Tuhan Yesus harus mempunyai kasih yang tidak pura-pura, maka tercermin dalam kehidupan kami, maka kami akan berbuat baik. Dan banyak orang akan menerima kebaikan itu dan menerima apa yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan. Sebagaimana Dorcas Yesus diingat oleh para janda dengan segala hasil-hasil kehidupannya, pelayanannya dan mari. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami juga akan melakukan semua itu karena kami punya kasih yang tidak pura-pura. Terpuji dan kekal selama-lamanya. Berkati umat-umat-Mu sepanjang hari ini dalam seluruh kebenaran mereka, pelayanan mereka, kehidupan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, tugas-tugas jabatan mereka. Demikian pula untuk anak-anakmu dalam sekolah, anak-anakmu dalam kuliah. Tuhan tolong semuanya, tutup bungkus dari niat orang jahat, mau mencari keuntungan pribadi dari pergaulan yang buruk, sehingga merusak kebiasaan mereka yang baik. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan, dimuliakan. Kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan Immanuel akan berlaku atas mereka. Terpuji dan kekal selama-lamanya. Kami menyatakan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.